Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Ketabahan Zebua SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Gunung Stoli, akan mendemonstrasikan konseptual tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ketabahan Zebua memberikan suatu demonstrasi kontekstual yang menggambarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh di dalam pendidikan nasional Indonesia. Ada 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam perkembangan pendidikan, yaitu 1. Pembelajaran yang berpusat kepada anak memiliki makna anak diberi kemerdekaan untuk memenuhi dengan mudah kebutuhannya yang nyaman, menyenangkan, rasa dicintai, berharga, dan mengembangkan dirinya dengan cara yang mereka senangi atau mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 2. Ki Hajar Dewantara dalam filosofisnya yaitu bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, yang berarti karakter dan sifat anak yang berada di lingkungan pesisir sudah pasti berbeda dengan karakter yang berada di daerah pegunungan. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing, terutama dalam menghadapi abad ke-21 atau masa 4.0, sehingga seorang pendidik menunjukkan ataupun membimbing dan mengarahkan anak didiknya dalam menemukan sifat-sifat baiknya. Dalam pembelajaran di kelas yang saya lakukan sebagai pendidik, dalam implementasinya yaitu saya memperhatikan kodrati anak yang suka bermain, sehingga unsur permainan saya terapkan dalam proses pembelajaran agar siswa merasa gembira, baik itu juga di luar kelas. 3. Semboyan yang sangat terkenal dari Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Ingarso Sungtolodo, yang artinya pendidik berada di depan dengan menghormati, dengan memperlakukan anak sebaik-baiknya, sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, dan memberikan teladan yang baik kepada anak didiknya. Yang artinya, saya sebagai pendidik di sekolah di mana saya berada, bahwa saya merupakan suatu orang yang memberikan teladan yang baik kepada anak didik sehingga dapat ditiru dan digurui. Ing Madya Mangunkarso, pendidik berada di tengah membangun semangat anak didiknya. Saya sebagai pendidik di sekolah di mana saya mengajar, saya berada di tengah-tengah mereka untuk memberikan suatu semangat agar mereka tetap bisa dapat melaksanakan aktivitas proses pembelajaran yang berpusat kepada anak didik. Kedua Handayani, yaitu pendidik di belakang memberikan dorongan demi tumbuh kembangnya seorang anak. Artinya bahwa saya sebagai seorang pendidik memberikan suatu dorongan kepada anak didik saya untuk melakukan sesuatu hal sehingga mereka termotivasi dan mereka berani untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatannya masing-masing. Di sekolah di mana saya berada melaksanakan berbagai kegiatan seperti piket setiap harinya sebagai refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam membangun budaya 5S, salam, sapa,
senyum, sopan, dan santun. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan upacara bendera sebagai refleksi dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan keagamaan. Nah, kegiatan keagamaan ini ada yang disebut di sekolah di mana saya berada, yaitu Bina Iman Kristen, dan begitu juga Bina Iman Islam. Ya, Bapak Ibu SMA Negeri 3 Gunung Stoli juga berpartisipasi, termasuk tata usaha, melaksanakan kegiatan rubrik ini, dan merupakan suatu kegiatan yang rutinitas karena karakter dan keimanan siswa-siswi di SMA Negeri 3 Gunung Stoli dikembangkan melalui kegiatan ini. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan kelas dan sekitarnya. Nah, ini terprogram setiap minggunya oleh kegiatan 9K, bahwa anak diajak untuk bisa berkarya dan memperhatikan lingkungan sekitarnya. Karena kebersihan itu merupakan sesuatu hal yang bermanfaat bagi diri siswa, sehingga bagian dari keimanan dan bagian dari kebiasaan. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, contohnya kegiatan pramuka dan olahraga. Dalam kegiatan kepramukaan ini, anak-anak dibentuk karakter, anak-anak dibentuk keberanian, anak-anak dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin di dalam kelompoknya. Dan begitu juga dalam bidang olahraga, dalam kreativitas anak, sehingga mereka juga bisa melaksanakan rangkaian kegiatan yang tujuannya anak menjadi sehat dan bisa berbagi kepada teman-temannya, sehingga mereka bisa bermain dan berkreativitas sesuai kemampuan yang dimilikinya. Membangun pendidikan si anak. Sebagai seorang pendidik, memiliki beban moral untuk menuntun anak menjadi lebih baik, berinovasi, dan berkarakter dalam setiap tindakan yang dilakukan, baik di lingkungan belajar maupun di lingkungan masyarakat. Saya sebagai pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau pekebun yang menanam berbagai jenis tanaman seperti padi, jagung, dan kedelai, yang mengharapkan hasil yang baik dengan memahami jenis tanaman yang ditanam. Dan begitu juga dengan anak didik yang memiliki karakter yang berbeda dan kemampuan yang berbeda. Begitu juga refleksi terhadap perkembangan anak didik, di mana saya sebagai penuntun dan menuntun ke arah keberhasilan dari seorang peserta didik. Saya sebagai pendidik memahami berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk tantangan zaman yang penuh dengan digitalisasi yang sekarang ini. Pendidik sebagai hamba bagi anak didiknya, yang berarti memberikan kebebasan dan kemerdekaan yang berpusat kepada peserta didiknya, tetapi memiliki suatu kesepakatan bahwa yang dilakukan oleh peserta didik adalah untuk menunjang proses pembelajaran yang diterapkan di lingkungan pendidikan. Pepatah Nias mengatakan, savoir hago basabua giti itinia, saranidana basambua ugu-ugunia, yang artinya setiap tempat dan lingkungan di mana berada sudah pasti berbeda tata kebiasaan dan norma-norma yang dikandung oleh setiap manusia. Itulah yang diharapkan bagi seorang pendidik, bahwa kodrati seorang anak, zamannya seorang anak, dan pendidikan yang berpusat kepada anak didik adalah bagian dari kemerdekaan yang didapatkan oleh siswa dan menjadi seorang yang berhasil nantinya, terutama dalam penerapan
sebagai manusia Indonesia yang seutuhnya berdasarkan profil Pancasila yang diterapkan di sekolah masing-masing. Demikian dan terima kasih. Salam guru penggerak.